Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memasuki materi atau pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu saya meminta kepada Ananda Rizky untuk membaca doa, dan kita akan bersama-sama berdoa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita dapat memahaminya. Untuk itu kepada Ananda Rizky, silakan memimpin doa. Baik, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Artinya ya Allah, limpahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku paham. Amin. Baik, kita melanjutkan bersama-sama membaca surah Al-Kautsar. Untuk itu saya meminta kepada Anda Aulia untuk memimpin membaca surah Al-Kautsar. Ya, silakan. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengabsen kepada anak-anak semua. Siapa yang tidak hadir, nak? Siapa? Baik. Baik, dengan Sarah. Dua orang tidak hadir. Siapa? Tiga. Oke, saya akan bertanya kepada anak semua tentang pelajaran yang lalu. Apa definisi atau pengertian daripada ruksa? Ada yang bisa? Ya, silakan Ariani, silakan. Ruksa adalah keringanan atau kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah. Oke, terima kasih. Silakan kasih oplosan kepada teman-teman. Selanjutnya pertanyaan Bapak, sholat apa yang kira-kira bisa dijamak atau dikasar? Ada yang tahu? Ya, silakan. Salat yang bisa dikasar adalah salat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Ya, silakan kasih oplosan kepada teman-teman. Pertanyaan terakhir untuk ini, sholat apa yang tidak bisa dikasar? Ada yang tahu? Ya. Salat subuh. Iya, sholat subuh. Silakan kasih oplosan kepada baik, pada kesempatan ini adapun materi yang kita akan pelajari pada hari ini, yang kita akan capai. Yang pertama adalah baik, sebelum saya share video tentang sholat jamak dan sholat kasar, saya akan membantu kelompok dulu kepada anak semua. Untuk kelompok satu, saya minta di sini untuk Ananda Arani sampai di sini. Untuk kelompok dua di sini. Ya. Sedangkan kelompok tiga, yang ini yang 3 orang. Ya, kelompok tiga. Ini ya, ini kelompok 3. Kelompok 4 di sini. Sudah ditahu sama kelompoknya, nak? Sudah, Pak. Oke. Jadi saya mohon kepada anak semua, saya akan share video, silakan ditonton, karena setelah itu saya akan memberikan setiap kelompok untuk mencabut lot dan akan diperhatikan di musyawarah nantinya. Untuk itu mari kita melihat
atau menonton dari video tentang sholat jamak dan kasar. Pada bab yang ke-10 dengan tema sholat jamak dan qashar. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada video kita kali ini? Kita akan belajar tentang pertama, bagaimana pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Yang kedua, bolehkah kita menjamak sholat Jumat dengan sholat fardu lainnya? Untuk menemukan jawabannya, simak terus ya videonya. Kita tahu bahwa sholat merupakan hal yang sangat penting dalam agama Islam. Jadi ibaratkan sebuah rumah, maka sholat adalah tiangnya. Maka apabila seseorang menjaga sholatnya, maka sesungguhnya ia menjaga agamanya. Namun apabila seseorang meninggalkan sholatnya, maka sebenarnya ia tengah berusaha merobohkan agamanya. Selain itu, sholat merupakan amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Apabila sholatnya baik, maka semua amalannya akan dianggap baik. Namun, apabila sholatnya buruk, maka semua amalnya akan dianggap buruk, sehingga amal-amal baiknya tidak akan diperhitungkan kembali. Nah, bagaimanakah jika kita terkendala melaksanakan sholat, misalkan sedang sakit, atau bepergian, atau bahkan dalam peperangan? Dalam kondisi tersebut, maka Allah memberikan kemudahan kepada kita agar kita tetap dapat melaksanakan sholat, yakni Allah memberikan tata cara tentang sholat jamak, sholat qashar, sholat jamak dan qashar. Nah, bagaimana ketentuannya dari tiga sholat tersebut? Kita mulai dari sholat jamak terlebih dahulu. Sholat jamak merupakan sholat fardu yang dilaksanakan dengan cara menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu waktu saja. Misalkan sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, bagaimana dengan sholat subuh? Sholat subuh itu tidak boleh untuk dijamak. Dan perlu diketahui bahwa sholat jamak tidak mengurangi jumlah rakaatnya ya. Jadi misalkan duhur tetap 4, asar juga tetap 4, maghrib 3 rakaat, isya juga 3 rakaat. Pelaksanaan sholat ini ada dua jenis. Yang pertama ada sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim merupakan menggabungkan dua sholat fardu dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Misalkan saja melaksanakan sholat duhur jamak dengan asar, maka dilaksanakan pada waktu duhur. Dan juga sholat maghrib dijamak dengan waktu maghrib. Kemudian yang kedua ada jamak takhir, menggabungkan dua sholat fardu dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Misalkan tadi sholat duhur jamak dengan asar, maka dilaksanakan pada waktu sholat asar. Kemudian sholat maghrib dengan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Sholat ini hanya boleh dilakukan ketika kita mengalami hal tertentu, yakni ketika sedang sakit yang butuh istirahat total, kemudian sedang dalam perjalanan yang jauh, misalnya ke Jakarta, ke Surabaya, atau ke tempat lain yang memang di situ kita melewati dua waktu sholat. Kemudian selanjutnya ada yang namanya sholat qashar. Sholat qashar merupakan sholat yang dilaksanakan dengan cara meringkas bilangan rakaatnya dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sholat yang bisa diringkas hanya ada 3 ya. Yang pertama duhur, 2 asar, 3 isya. Karena notabene sholat ini hanya meringkas, maka tidak ada yang namanya qashar takdim maupun qashar takhir. Sholat ini hanya boleh dilaksanakan ketika kita sedang dalam perjalanan jauh, kemudian terjadi peperangan sehingga kondisi tidak aman. Kemudian selanjutnya ada yang namanya sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar merupakan sholat fardu yang dikerjakan dengan cara digabungkan waktunya dan diringkas rakaatnya. Misalkan sholat duhur dengan sholat asar, maka diringkas sholat duhur 2 rakaat, kemudian dilanjutkan melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Begitu juga dengan sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib karena tidak bisa diqashar, maka rakaatnya tetap, yakni 3 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat. Seperti halnya dengan sholat jamak qashar ada yang namanya jamak qashar takdim, yakni dilaksanakan pada waktu yang pertama. Kemudian
ada jamak qashar takhir, yakni dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Nah, sholat ini hanya boleh dilakukan ketika kita sedang mengalami perjalanan jauh atau sedang dalam peperangan. Jadi hanya dua kondisi tersebut yang kita bisa melaksanakan sholat jamak dan qashar. Tata cara atau cara melaksanakan ketika sholat tersebut, baik sholat jamak, sholat qashar maupun sholat jamak dan qashar, tetap sama dengan sholat-sholat seperti biasanya. Ini yang pertama kita awali dengan niat tentunya. Niat dalam hati untuk melaksanakan sholat jamak atau sholat qashar atau sholat jamak qashar. Kemudian melakukan sholat seperti biasa, mulai takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, rukuk dan seterusnya hingga salam. Kemudian kembali berdiri untuk melakukan sholat yang kedua jika kita meniatkan diri untuk melaksanakan atau menjamak sholat. Baik, setelah anak menonton video tentang sholat jamak dan sholat kasar, untuk itu saya mohon setiap kelompok perwakilan kelompok naik di atas mencaplok bahwa akan diperhatikan nanti di musala. Itu saya mohon setiap kelompok perwakilan kelompok naik, mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4. Silakan naik mencaplok. Kelompok berapa? Kelompok 1 tentang sholat apa? Oke. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 yang dicampurkan ke sholat asar dan ke sholat zuhur. Itu kelompok ketiga. Maju. Kelompok 3. Ya, apa? Saya mohon kepada anak semua kita ke musala bersama-sama untuk memperhatikan sesuai dengan yang dicabut tadi. Itu yang diperhatikan di musala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Syukurlah kalau kita sehat. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu saya meminta kepada Ananda Reski untuk membaca doa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Silakan Ananda Reski memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Baik, setelah anak menonton video tentang sholat jamak dan sholat kasar, untuk itu saya mohon setiap kelompok perwakilan kelompok naik di atas mencaplok bahwa akan diperhatikan nanti di musala. Itu saya mohon setiap kelompok perwakilan kelompok naik, mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4. Silakan naik mencaplok. Kelompok berapa? Kelompok 1 tentang sholat apa? Oke. Kelompok 2.
Akbar. Ya, yang nomor yang dicampurkan ke sholat asar dan ke sholat zuhur. Itu kelompok ketiga. Maju. Ketiga. Ya, apa? Ya, yang kelompok ketiga yang dicampur akan diperhatikan sholat asar dan sholat zuhur. Berarti kelompok 4 maju. Oke, yang dicabut kelompok 4 adalah sholat isya dan sholat maghrib. Untuk itu saya mohon kepada anda semua kita ke musala bersama-sama untuk memperhatikan sesuai dengan yang dicabut tadi. Itu yang diperhatikan itu salah. Baik, untuk kelompok 3 sesuai dengan waktu yang dicabut adalah sholat asar dengan sholat zuhur. Untuk itu saya mohon kepada nanti kelompok 3 silakan memperhatikan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Untuk calon rumah yang sedang hal yang dijawab adalah sholat ruku dengan sholat asar. Sholat asar yang sholat ruku. Silakan diperhatikan sekarang. Baik, setelah kita memperhatikan tadi bersama-sama tentang sholat kasar dan sholat jamak-jamak, ada yang bisa anakku menyimpulkan tentang ini.
Oke, atas nama siapa nak? Iya, untuk Ananda Dilia silakan kasih kesimpulan tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratul Putri akan menyimpulkan pada pertemuan kali ini. Allah memberikan kemudahan atau keringanan kepada kita umat Islam untuk menjalankan ibadah kita yakni sholat. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan sholat 5 waktu. Oke, kasih oplosan. Baik, karena kita tahu bahwa salat adalah kewajiban kita sebagai umat Islam, maka itu tidak bisa ditinggalkan. Ya, jadi apapun saja, baik saki kalau tidak bisa berdiri, bisa kita sholat duduk, tidak bisa duduk, bisa sholat baring. Makanya sebagai umat Nabi harus kita mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk itu kepada anak-anak semua, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita memahami dan mengetahui. Untuk itu semoga menjadi nilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita berdoa dengan menundukkan kepala sejenak seraya membaca Al-Fatihah. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk itu sampai di sini pertemuan, dan insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang hikmah ruksa dalam sholat. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.